Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Datiningsih, Koordinator Mata Kuliah Berpikir Kritis dalam Kebidanan untuk kelas reguler semester 5. Di sini kita akan melakukan kontrak perkuliahan ya atau kontrak belajar untuk mata kuliah Berpikir Kritis dalam Kebidanan. Nah, untuk kode mata kuliah ini adalah BM1 Romawi .6.03 ya, ada di kurikulumnya. Kemudian SKS-nya adalah 3 dan terdiri dari 2 teori dan 1 seminar atau praktikum ya. Berarti ini cukup besar ya, rata-rata kan hanya 2 ya. Artinya ini suatu mata kuliah yang kalau IP-nya bagus lumayan bisa mendongkrak nilai IPK Anda ya. Dan ini penempatannya di semester 5. Kalau seharusnya ini semester 6, namun karena kita dimampatkan ya, dipadatkan di depan karena situasi pandemi seperti ini ya, sehingga dipindah ke semester 5 yang teori-teori, sehingga nanti di semester 6 Anda tinggal praktiknya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Dan koordinator mata kuliahnya adalah saya, dengan timnya nanti ada Bu Siti Rofiah dan Bu Tuti Sugini serta saya sendiri. Nah, untuk hari pertemuannya atau jamnya nanti melihat di jadwal di bawah yang akan saya jelaskan ya. Nah, adapun manfaat mata kuliah ini sebenarnya memberikan bekal pada Anda itu untuk bisa melaksanakan asuhan kebidanan dengan lebih rasional karena menggunakan berpikir kritis ya di dalam memberikan asuhan. Nah, untuk mata kuliahnya isinya adalah tentang konsep dasar berpikir kritis, proses berpikir kritis dalam kebidanannya, penalaran dan bahasa, argumentasinya, penalaran deduktif-induktif, kemudian kesalahan atau fallacies di dalam penalaran, kemudian analisis wacana, moral reasoning, dan juga pemecahan masalah dan pengambilan keputusan serta hambatan dalam berpikir kritis dan kreatif. Nah, untuk tujuan mata kuliahnya itu sesuai dengan deskripsi mata kuliah ya, jadi masing-masing diharapkan Anda nanti bisa menjelaskan dan mengaplikasikan hal-hal yang tertulis di dalam pokok-pokok bahasan nanti ya. Nah, untuk strateginya, kita pembelajaran orang dewasa, jadi Anda akan banyak berproses nanti ya, sifatnya adalah student-centered learning, jadi Anda lah yang lebih aktif melakukan kegiatan dalam perkuliahan ini ya. Kemudian juga discovery learning, jadi Anda menemukan gitu ya, menemukan atau menerapkan sendiri berdasarkan teori yang sudah difasilitasi oleh kami ya. Kemudian Anda dituntut bisa memahami materi secara mandiri ya, karena Anda adalah orang dewasa yang belajar ya. Dan implementasinya untuk teori itu dengan diskusi atau seminar atau presentasi ya, kuis ya. Kuis ini untuk memotivasi Anda. Jadi sebelum perkuliahan berikutnya biasanya kita adakan kuis ya dengan menggunakan bisa Google Form, bisa Healthy ya, tergantung pada dosennya. Dan juga penugasan ya untuk melatih penerapan Anda. Nah, untuk praktikum nanti cooperative learning, jadi Anda belajar bersama-sama gitu ya, bekerja sama, kemudian pembelajaran berdasarkan masalah, ada permasalahan Anda memecahkan gitu ya, dan small group discussion, serta simulasi maupun refleksi. Nah, untuk materi atau bahan bacaannya, Anda bisa membaca sebenarnya apa saja bisa dibaca yang berkaitan dengan berpikir kritis ya. Di sini dicontohkan buku-bukunya. Memang tidak baru sekali ya, karena teoris ini tidak banyak buku-buku yang publish ya, sehingga kita menggunakan buku yang relatif agak lama, namun isinya ini hampir tidak pernah berubah ya, karena ini konsep dasar sekali ya, jadi bukan suatu hal yang dikembangkan dengan cepat ya, tapi ini masih relevan ya. Silakan dibaca bacaan yang lainnya juga. Nah, untuk deskripsi tugasnya, nanti Anda ada 2 tugas besar. Yang pertama tugas kelompok dengan bobot 20% ya. Di sini Anda menerapkan penalaran bahasa dan argumentasi pada artikel ilmiah. Ini nanti setelah mendapat kuliah dari Bu Tuti Sugini ya. Jadi Anda dibagi 10 kelompok, silahkan membagi sendiri nanti ya. Nah, kemudian Anda melakukan langkah-langkah ini, browsing ya, browsing artikel dari sumber yang terpercaya. Jadi kalau browsing artikel itu yang ada daftar pustakanya gitu ya. Kemudian menganalisa artikel itu dari segi penalaran bahasa argumentasi. Nanti setelah Anda difasilitasi atau diajarkan, baru tugas ini akan dijelaskan ya. Nah, deadline pengumpulannya di Healthy ya, nanti yang mengkoreksi adalah Bu Tuti Sugini. Ini pada hari Senin tanggal 6 September 2021 maksimal pukul 15 ya. Dimasukkan di
rumah yang sudah dibuat rumah tugas di Healthy ya, dan bobotnya adalah 20%. Kemudian yang berikutnya tugas individu. Nah, ini untuk mengambil nilai UAS yang praktikum, karena kita ada teori dan ada praktikum atau seminar ya. Nah, nilai seminarnya itu diantaranya diambil dari ini, selain dari poin-poin penugasan nanti yang include saat Anda belajar di jam perkuliahan ya, tidak di luar jam ya. Nah, di sini Anda menyusun suatu artikel tentang isu kesehatan terkini, usahakan yang berkaitan dengan kebidanan ya. Kemudian harus menyelesaikan kaidah ilmiah ya, yang baik dari segi bahasa, penalaran maupun cara penulisannya ya. Jadi Anda bisa kompilasi dari beberapa artikel gitu ya, misalnya tentang waterbird gitu ya, atau misalnya tentang nyeri dalam persalinan dan sebagainya ya. Itu misalnya, kemudian Anda membuat suatu artikel ya, dan artikel ini dikumpulkan melalui Healthy juga, nanti yang tanggung jawab oleh Bu Siti Rofiah ya, pada hari Senin tanggal 1 November 2021 ya, maksimal pukul 15. Ini bobotnya adalah cukup besar, 30% ya, jadi kerjakan sebaik mungkin. Nah, kriteria penilaiannya yang pertama adalah UAS, itu bobotnya 30%, UTS 20%. Nah, tugas yang artikel ilmiah kelompok tadi ya 20%. Kemudian yang analisa ya. Kemudian yang penyusunan artikel yang tugas individu itu adalah 30%. Nah, yang perlu menjadi perhatian Anda ada di sini, kehadiran Anda untuk T atau yang kuliah ya, itu adalah 75% dari total tatap muka, yang jadi artinya masih bisa ditoleransi dan ikut UAS. Dan kalau yang seminar atau praktikum gitu ya, itu wajib 100%. Ya. Namun mengingat setiap kali kita bertemu itu adalah ada T dan P-nya sekaligus gitu ya. Jadi Anda harapannya mengikuti semua, karena kalau tidak mengikuti salah satu gitu ya, Anda harus melakukan suatu tutorial, dan itu sangat repot bagi Anda. Dosen pun waktunya sudah kadang-kadang sudah nggak ada waktu ya, karena dosen mengajarnya banyak dan juga ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat, jadi kadang-kadang malah kesusahan sendiri kita untuk menemui dosennya untuk meminta tutorial. Jadi ini baiknya Anda hadir 100% dan seluruh tugas dikumpulkan tepat waktu. Ya. Kalau terlambat akan dikurangi nilainya 5 poin per hari. Ya. Nilai akhirnya ada nanti jumlah dari semua itu. Untuk pokok bahasa yang diberikan sesuai jadwal di bawah ini tuh tidak harus urut ya, karena ini bukan prasyarat dari satu topik ke topik yang lain ya. Jadi jika dosen berhalangan hadir bisa saling tukar, tidak masalah. Karena tidak harus menjadi prasyarat harus nomor 1 dulu baru 2 misalnya gitu ya, tidak. Nah, kita lihat jam-jamnya ya. Jadi kita ada 14 kali pertemuan ya, sekali pertemuan karena ada 2T dan 1P ya, berarti kan 2T-nya 100 menit, 1P-nya juga 100 menit kan, jadi 200 menit ya, atau 4 kali 50 menit lah gitu ya. Nah, ini dijabarkan dalam pertemuan 14 ya, jadi 14 pertemuan. Jadi T1, S1 ini maksudnya adalah praktikum atau seminar ya. Nah, di sini Anda silahkan dibaca sendiri ya. Nah, kita lihat di sini sebelum T yang kedua itu biasanya nanti ada kuis ya. Jadi di sini Anda diminta mempelajari yang sebelumnya sudah diajarkan ya, supaya apa? Supaya kita merefresh kembali sebelum mendapatkan materi berikutnya ya. Ada beberapa kuis itu menjadi penambah poinnya. Berapa sudah dijelaskannya. Nah, sampai nanti Anda UTS tanggal 13 sampai 17 September ya, kemudian dilanjut lagi gitu ya, dengan kuliah, dan ada kuis sebelum kuliah berikutnya ya. Nah, nanti di sini sebenarnya kita minta yang menandatangani SIPEN di sini ya, sebagai perwakilan bahwa kontrak ini sudah dipahami. Ya. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan tentang kontrak perkuliahan untuk mata kuliah berpikir kritis dalam kebidanannya, yang bobotnya adalah 3 SKS. Silakan jika ada hal yang tidak Anda ketahui atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada tim atau saya sebagai koordinatornya. Ya, saya akhiri. Selamat belajar, mudah-mudahan nilainya A semua, nikmati prosesnya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.